Tak ada hujan, tak ada angin. Sebuah atap gazebo di depan gedung Pasca Sarjana Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jawa Barat tiba-tiba ambruk pada Minggu siang. Belasan mahasiswa yang tengah berlatih teater di bawah gazebo tertimpa reruntuhan atap. Puluhan mahasiswa berlarian menolong teman-temannya. Akibat peristiwa ini, 18 mahasiswa mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian dan meminta keterangan saksi, termasuk pihak universitas. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joryono, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor di Banjarnegara, 2 orang tewas, 27 lainnya masih dalam pencarian. Akibat longsor, 194 rumah rusak dan 30 diantaranya rata dengan tanah. Inilah kondisi rumah warga yang ditinggalkan pemiliknya karena panik menyelamatkan diri. Kini kondisi rumah warga rata dengan tanah akibat longsor tebing setinggi 100 meter menimpa perkampungan. 30 rumah tertimbun longsor, 27 warga dinyatakan hilang. Sementara 194 rumah terdampak tanah longsor dan 671 warga diungsikan. Material longsor menimbun rumah warga setinggi 10 meter. Akibat peristiwa ini, 10 warga mengalami luka-luka. Kini korban selamat diungsikan di 3 tempat, yakni Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, dan Kecamatan Pandanarum. BPBD bersama tim gabungan saat ini melakukan pemetaan kondisi tanah menggunakan drone. Hasil pemantauan udara diperlukan untuk menentukan zona aman bagi tim penyelamat sebelum pencarian korban dilanjutkan. Di lokasi tanah longsor saat ini masih terjadi pergerakan tanah terus, sehingga hari ini tim sudah berangkat untuk melakukan pengecekan lokasi melalui drone. Apakah masih ada pergerakan yang sangat signifikan ataukah sudah tidak ada pergerakan tanah, sehingga kalau sudah dipastikan tidak ada pergerakan tanah, baru tim-tim yang lain akan menuju ke lokasi untuk mencari barangkali masih ada masyarakat yang ada di lokasi itu. Jadi untuk saat ini akan kami... Pergerakan tanah yang tidak stabil menjadi ancaman serius dan membuat seluruh aktivitas evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati. Hingga kini kondisi tanah masih mengalami pergerakan. Warga yang berada di zona rawan longsor diimbau tetap waspada. Selain itu, warga dilarang mendekat ke lokasi bencana. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas masih memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Berdasarkan pemantauan, hari kelima pasca longsor, sejumlah retakan baru masih terjadi. Hari kelima pasca longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majerang, Cilacap, Jawa Tengah sudah ditemukan 16 jenazah pada proses evakuasi. Selain evakuasi jenazah, petugas pun memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor atau detik-detik dari mana awal longsor terjadi. Perjalanan yang ditempuh petugas menuju lokasi titik mahkota longsor cukup jauh dan harus ditempuh sebagian dengan jalan kaki. Saat pemantauan, petugas menemukan adanya retakan baru di mahkota longsor. Untuk longsor, ini ada tepi-tepi longsoran, ini ada longsoran setiap hari pasti ada longsoran. Namun ada retakan-retakan kiri dan sebelah kiri dan sebelah kanan ada retakan. Tetap kami pantau sebagai safety officer. Belum ada peringatan yang lebih berbahaya lagi, Pak, untuk pergerakan tanah? Alhamdulillah sejauh ini selama ini belum ada, Pak. Oke, artinya masyarakat pengungsi dihimbau seperti apa, Pak, kalau kondisi begini? Untuk himbauan ke masyarakat untuk sebelah kiri sebelah kanan tetap dianjurkan diarahkan ke tempat pengungsian lebih aman. Sementara petugas mencatat masih ada 7 warga yang belum bisa dievakuasi karena sulitnya medan. Penambahan alat berat di hari kelima untuk proses evakuasi diharapkan bisa memenuhi target agar seluruh warga yang tertimbun bisa terevakuasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ratusan warga desa Huta Pulu Mandeleng Natal mengamuk menyerbu lapak yang dijadikan tempat transaksi dan penggunaan narkoba. Warga membakar bangunan hingga membuat para pelaku narkoba berlarian.
3 pengedar sabu yang sempat dikejar warga diamankan petugas. Warga terus berusaha menghakimi para pengedar sabu. Namun, polisi yang tiba di lokasi berusaha mengadang hingga sempat terjadi keributan. Ini para pelaku diamankan polisi. Sementara seorang bandar yang selama ini menjadi pemasok sabu di wilayah ini masih buron. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Beginilah kondisi di kawasan Jalan Arya Putra Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten yang tergenang banjir. Aliran banjir yang menggenangi permukiman warga juga tampak cukup deras. Menurut warga sekitar, banjir diduga terjadi akibat sistem drainase saluran air yang kurang baik. Di Kota Lamongan, Jawa Timur, sejumlah rumah terendam banjir usai diguyur hujan deras. Banjir juga merendam jalan raya dan menyebabkan motor mogok. Usai diguyur hujan deras, jalan protokol di Kecamatan Lamongan digenangi air setinggi 20 hingga 40 cm. Jalan raya yang terendam banjir mengganggu arus lalu lintas. Kendaraan roda 2 yang memaksa melintasi banjir mogok. Banjir juga merendam sejumlah rumah warga di lingkungan Rangge, Kelurahan Sukomulyo, dan Kelurahan Tumenggungan. Banjir serupa kerap terjadi jika intensitas hujan tinggi diduga akibat drainase buruk. Warga berharap pemerintah daerah Kabupaten Lamongan segera melakukan perbaikan. Banjir akan surut dalam waktu 1 hingga 2 jam setelah hujan reda. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Hujan deras disertai dengan angin kencang mengakibatkan atap sebuah klinik kesehatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk hingga menimbulkan kepanikan pada Senin sore. Sejumlah pasien bahkan harus dievakuasi dalam kondisi ketakutan dengan guyuran hujan deras. Kepanikan ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang menerjang klinik kesehatan di Desa Ciledug Kulon, Kabupaten Cirebon. Sejumlah pasien dan pengunjung klinik yang berada di dalam ruangan ketakutan dan dievakuasi dalam kondisi darurat di tengah guyuran hujan. 9 pengunjung dilarikan ke rumah sakit usai tertimpa material bangunan yang ambruk. Angin berhembus kencang dari barat ke timur menerjang bagian atap hingga membuat kondisi bangunan porak-poranda. 10 ruangan yang terdiri dari IGD, ruang dokter jaga, dan ruang rawat inap hancur akibat terjangan angin puting beliung ini. Seluruh atap gedung ya, karena memang ini kebetulan di samping gedung itu tidak ada gedung yang lain atau ada pohon, jadi kita benar-benar itu sebelah kanan tuh bebas dan sawah yang kosong, sehingga pada saat angin puting beliung lewat itu keangkat.